and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall. Setelah gagal membujuk Soekarno di bandara, akhirnya para pemuda mengadakan rapat di Cikini tanggal 15 Agustus 1945. Rapat pemuda memutuskan untuk mengutus Wikana dan Darwis menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan keinginan para pemuda agar Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. 16 Agustus 1945. Apa rencana yang akan kalian lakukan? Begini Bung, maksud kedatangan kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah kalah, Indonesia sedang kekosongan kekuasaan. Bung Karno, pemimpin kami. Kami pemuda sepakat agar Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia besok. Inilah saatnya yang paling tepat sebelum terjadi pertumpahan darah. Apa? Kalian kira gampang memproklamirkan kemerdekaan? Masalah kemerdekaan itu urusan PPKI dan harus dibicarakan dengan anggota PPKI. Lagi pula, sementara ini kekuatan Jepang masih ada. Masalah kemerdekaan itu urusan PPKI dan kami yang tua-tua. Bila melalui PPKI, pembentukan Jepang berarti kemerdekaan kita merupakan hadiah dari Jepang. Kami para pemuda menginginkan kemerdekaan sendiri. Pokoknya, Bung bersedia atau tidak, bila Bung tidak bersedia, jangan salahkan kami. Bila besok terjadi pertumpahan darah. Masalah kemerdekaan harus terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat PPKI besok. Kita tidak bisa melanggar kesepakatan dengan janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Serahkan saja masalah ini kepada kami, golongan tua di dalam PPKI. Usaha para pemuda mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan mengalami kegagalan. Bertepat di Jalan Cikini, para pemuda melakukan perundingan untuk menentukan rencana selanjutnya. Perundingan kita dengan Bung Karno dan Bung Hatta tadi tidak berhasil. Mereka masih menaati PPKI dan janji pemerintah Jepang. Kemerdekaan harus dari usaha kita sendiri, tidak perlu menunggu janji Jepang. Bagaimana jika kita jauhkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota supaya beliau tidak dipengaruhi oleh Jepang? Dibawa kemana? Rengas Dengklok tempatnya aman dari pengaruh Jepang dan tidak jauh dari Jakarta bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Setuju! Dalam keputusan rapat pemuda di Cikini, ditunjuklah Sukarni dan Yusuf Kunto untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan pengawalan Syudanko Singgih. Mereka mulai menjalankan aksinya. Sebelum menjemput Bung Karno di kediamannya terlebih dahulu, mereka menjemput Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok pada pukul 3 WIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Karno ada Bu, bisa dipanggilkan? Ada, sebentar saya panggilkan. Pak, kebetulan ada pemuda menunggu. Baik. Ada apa? Bersiaplah Bung, ikut kami. Ikut kemana? Ikut saja. Tunggu, saya ikut. Bertepatan pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, pukul 8 WIB, seharusnya Soekarno dan Muhammad Hatta menghadiri rapat PPKI. Namun Soekarno-Hatta belum hadir. Jakarta panik. Soekarno-Hatta hilang secara misterius dan tidak diketahui keberadaannya. Ahmad Subarjo mencurigai, pasti ini tindakan para pemuda yang menculik Soekarno-Hatta. Akhirnya Ahmad Subarjo menemui para pemuda di Cikini pada pukul 10 WIB. Tidak tahu. Bila Soekarno tidak ditemukan, maka proses proklamasi kemerdekaan akan gagal karena Soekarno yang harus memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Kami tidak percaya. Bila Soekarno tidak dikembalikan, besok akan diproklamasikan kemerdekaan di Indonesia di Jakarta. Apa jaminannya? Jaminannya kepala saya. Akhirnya disepakati dan ditunjukkan keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta dengan diantar oleh Wikana dan Suhut. Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno-Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo.
Sampainya di Jakarta, mereka terlebih dahulu mengantarkan Fatmawati Guntur ke rumah Pegangsaan Timur. Setelah itu mereka menuju kediaman Laksmana Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat, Kekaisaran Jepang di Indonesia. Dipilih kediaman Laksamana Maeda karena dianggap aman dari kecurigaan tentara Jepang. Ada, sebentar saya panggilkan. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Maaf Tuan, apa benar berita Jepang sudah menyerah pada Sekutu? Tuan-tuan tahu dari mana? Kami mendengar berita di luar negeri. Berita itu benar, tapi masih dirahasiakan oleh pemerintahan Jepang. Bila itu benar, berarti Indonesia dalam vakuman kekuasaan. Kami ingin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setuju, saya setuju. Lalu apa yang sudah dikerjakan? Kami akan membuat teks proklamasi. Bila Tuan berkenan, kami akan meminjam rumah Tuan. Silakan gunakan tempat saya akan beristirahat. Selamat, kalian bertiga dipilih sebagai pembawa bendera merah putih sebagai penetapan kemerdekaan. Baik, terima kasih. untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tanah sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebetulan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Soekarno-Hatta.